بنا بذكرك وأتم نعمتك وأصبح علينا من فضلك وجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا خيرا مما يظنون ولا تؤاخذنا مما كن واغفر لنا ما لا يعلمون. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantariqu bihal usub wa talinu bi'isuhu wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Hadratil mukarram wal mukhtaram, segenap para alimil ulama, para asatid wal asatidah, para tuan-tuan haji, para tuan-tuan guru, para sepuh, para pini sepuh, wabil khusus yang sama kita hormati, kita muliakan, teman perjuangan orang tua kita, alhamdulillah hadir tengah-tengah kita, Kiai Haji Hambali Mulyadi. Kita doain beliau sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan segala urusannya, dikabul segala hajat-hajatnya, dan mudah-mudahan senantiasa ditambah-tambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kepada teman Al-Ustaz Haji Arditya, bos besarnya, mudah-mudahan beliau sehat walafiat, dan mudah-mudahan beliau senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Dan juga para kiai, para asatid yang mohon maaf namanya satu tidak persatu saya sebutkan nama, insyaallah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Dan juga yang saya hormati aparatur pemerintah baik sipil maupun militernya, perwakilan dari kecamatan yaitu wakil Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT, dan seluruh semua staf jajarannya, dan juga kepada teman-teman dari Grip Jaya, mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga para hadirin hadirat semuanya yang mudah-mudahan senantiasa pada hari ini kita semua dengan berkah ini acara, kita semua pun berangkat dari rumah dan kembali ke rumah masing-masing membawa maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan salam takdim yang spesial untuk para panitia yang telah capek bersusah payah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan keuangannya untuk mensukseskan ini acara, yang mana pada hari ini dipelopori oleh Sohibul Majlis, yaitu Ustadz Muhammad Rasul, yang didukung oleh orang tuanya, mertuanya, yaitu Bapak RW Karjaya. Kita doain beliau beserta keluarga besarnya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan siapapun yang membantu ini acara, baik materi, doa, tenaga, semuanya mudah-mudahan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keberkahan, dengan rizki yang berlipat-lipat ganda, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum saya lanjutkan ini, apa yang ingin saya sampaikan, marilah kita bersolawat sejenak biar suasana ini rada-rada adem dikit, karena mukanya udah mau rada-rada muyung dikit ini, tangki rada-rada goyang, benar? Iya, tapi walaupun tangki rada goyang tetap fokus mah harus dijaga ya Bu ya. Apalagi ibu-ibu udah percaya dah Bu ya, wow yang kemana ngaji terus ya kan. Ibu-ibu sepinang makanya udah lewatin semua majlis taklim, cuma belum alam barzah doang. Kita mudah-mudahan jangan dulu masuk, kasihan bapak-bapaknya tak ada yang masakin ya.
Mudah-mudahan yuk kita salawatan dulu sekaligus juga ada santunan mungkin yang disiapkan oleh panitia yang akan diberikan kepada adik-adik yang telah didaftar oleh panitia. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana segala hajat makin mudah untuk didapat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada bi'ilmillahi دائمة بدوام ملك الله صلاة دائمة بدوام ملك الله kampung salawat masyarakatnya sangat senang baca salawat dari yang muda sampai yang lanjut usia. Semoga dapat mereka membaca salawat. Semoga dapat mereka membaca salawat. Salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha أبدا وشفيها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. صلوا على Nabi Muhammad. Silakan mungkin tuh ada bahasa-bahasa. Oh gitu aja. Nah, silakan itu yang mau di ini ya. Oh silakan ada silakan. Silakan dokumentasi silakan.
Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan apa-apa yang diberikan jadikan keberkahan, dan mudah-mudahan adik-adik kita pada senang, dan mudah-mudahan semua yang membantu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini ngomong jam berapa sekarang ini? 11. Udah wayahnya ya? Jegoro. Masuk 12 lagi masa rasem belum matang. Entar jam 11 udah matangan dikit. Sebenarnya begini, mohon maaf ini. Mungkin hari ini saya mah nggak bisa ngaji ya, malu ono boyang kiai ono. Kita mah di sini ngedongeng kali ya. Ya kalau ngaji orang Pinang mah doyan ngaji semua. Iya, apalagi ibu ya doyan ngaji semua. Kalau kita di sini saya ngajarin ngaji lagi, ya orang pantas. Ibarat kata kucing masuk kandang macan. Iya, orang pantas. Jadi kita mau di sini apa ya, silaturahim saja. Ya, kita di sini tidak untuk mengaji, kita semua di sini ngalap berkah. Mudah-mudahan dengan kita kumpul bersama-sama di sini, kita semua mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bicara Maulid berarti bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saya ngelihat nama majelis Darul Mujtaba. Darul Mujtaba itu diambil dari nama Sayyidina Hasan bin Ali karamallahu wajhah wa radhiyallahu anhu. Mujtaba itu yang terpilih. Jadi kalau Darul Mujtaba berarti desa wilayah yang terpilih. Mudah-mudahan kita yang hadir di ini jadi orang-orang yang terpilih. Amin. Amin. Kenapa? Karena mohon maaf, orang Islam itu nggak sembarangan dan nggak semua orang Islam itu bisa maulid, nggak bisa. Mau sekaya apapun dia, sehebat apapun dia, tidak bisa orang itu mengadakan maulid kalau bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menginginkannya. Termasuk orang sehat, rumah dekat misalkan, sehat walafiat, waktu ada, tidak sembarang orang bisa menghadiri maulid. Kenapa? Karena orang yang menghadiri maulid adalah orang-orang yang dipilih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama seperti orang bersolawat, orang Islam tidak semua bisa bersolawat, dan tidak semua orang Islam dia ahli solawat. Kenapa? Karena orang yang bersolawat bukan dia yang pengen solawat, tetapi Rasulullah yang memilih dia untuk bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya bagi kita yang mengadakan maulid, besok mati udah gak apa-apa, udah tenang aja. Kenapa? Ada Imam Yafi Al-Yamani, beliau berkata dalam Syarah I'anah, orang yang mengadakan maulid, mempersiapkan maulid, mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyiapkan rumahnya, menghias rumahnya untuk dihadiri para tamu. Dia bebenah rumahnya, dia masak untuk menjamu para tamu. Orang yang membantu, orang yang menyiapkan ini acara, orang yang menyumbang, bahkan orang yang menghadiri, kalau dia mati maka akan dibangkitkan bersama
bersama orang-orang soleh di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Makanya mah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ikutin guru-guru kita terdahulu, ikutin ngkong-ngkong kita, ngkong-ngkong dari dulu baca rawi, ikutin baca rawi. Ngkong-ngkong kita kalau selamatan baca rawi, baca. Sekarang udah mulai tergeser. Tadi Ustadz Rasul bilang ngadain arba'in di sini, artinya baca murid arba'in. Pak, mohon maaf jawab yang jujur Pak. Ibu-ibu diam dulu Bu ya. Saya bawa-bawa. Kira-kira pantas ya kita masuk surga Pak? Pak, 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 pantas ya masuk surga? Di mana pantasnya? Di mana pantasnya? Kalau digarang dulu rada-rada pantas. Kalau digarang, Bu, jawab. Pantas nggak masuk surga? Dari mana pantasnya? Lah ibu-ibu mohon maaf Pak, mohon maaf cuma kita jujur, ini orang Ciledug, mudah-mudahan disimak kagak, insya Allah amin. Lah ibu-ibu Ciledug kalau ngaji paling rajin. Dari Senin sampai ketemu Minggu itu, Masya Allah, majlis mana yang kagak nebak? Semua didatengin, pagi, siang, sore, malam, ngaji. Betul? Ya Allah, liatin kerudungnya beda-beda. Buat maulid kerudungnya warna anu, gamisnya warna anu, betul? Di majlis taklim anu, warnanya anu, di majlis anu, warnanya anu, betul? Betul kagak? Betul? Saya tanya, lu ngaji? Laki lu masakin kagak? Lah gua nanya sama orangnya. Lah kadang bini kita orang Ciledug, orang bilang insya Allah kagak beda. Saking sibuknya ngaji, laki yang dimasakin, nyuruh ke laki, bang jemur angkatin. Semua ngaji, sok Allah. Bang piring, nyapu, bebenah segala macam. La haula wala quwata illa billah. Lah betul, emang suami kudu begitu, emang betul. Cuman bahasa lu coy. Betul kagak? Betul kagak? Pak, bini kita rajin ngaji kagak? Hah? Rajin, sama kita bagaimana kelakuannya? Orang bisa. Kita mengandalkan amal doang kagak bisa. Lah sekarang kita lebih parah, ngaji rajin. Bapak-bapak pengen gue ngaji, mau ngerokok doang, pas. Ngaji datang belakangan, pulang paling. Udah begitu komplain mulu sama gurunya, Ustaz komplain mulu. Ustaz lama banget hari ini baca doanya. Ketolong. Orang Ciledug, orang Sira insya Allah sama. Lah kita Ustaz didoain, lah komplain. Ustaz lama amat doanya ya. Udah yang begitu lu lagi doain belum? Lah kita kagak paham, betul-betul. Lah bagaimana dapat ilmu barokahnya ibu-ibu sama? Mau ngaji. Lah habis ngaji ustaznya diomongin. Ada nggak orang sini begitu? Hah? Alhamdulillah. Anaknya suruh pada ngaji, bawa nopo gini, masya Allah. Ngaji. Ustaz pada gering-gering banget ustaznya. Lagi makan enak cuma bikin berkat tahlilan doang. Lah sehari-harinya paling masak mentol ikan asin, sayur asam, mentok-mentok oncom diongseng, tambahin lunca. Kenapa? Ya tadi betul tadi kata Pak Wakil ya, wakil sama tadi, wakil camat. Lah saya nerusin dia doang, ini menjadi salahin gua. Lah orang sini parah juga ya. Lalu mau pada PA, lalu sekolah bayaran mahal. Saya tanya, jangan masuk surga. Anak kita nih bayaran mahal, yakin nggak masuk surga? Lah kagak. Untuk bahagia, ya
mahal, rela kita minjem. Belum tahu dia jadi apa, belum tahu. Jangankan kita lulus SMP, lulus SMA, yang pada kuliah baik, banyak yang pengangguran. Betul betul. Betul betul. Insya Allah kalau orang Pina mah kagak, insya Allah orang sono orang Jeduk. Orang sini insya Allah sama. Nah sekarang bagaimana untuk pengajian anak kecil? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Inilah keberkahan yang mulai hilang, saudara. Anak kita disuruh ngaji, tadi tuh bocah parukunan. Wajib ke orang Islamnya mengetahui silsilahnya, dan Nabi utusan Allah Muhammad putra. Lo diem aja. Orang yang tidak hafal daripada nasab Rasulullah sampai kanan di dalam kitab tauhid, maka di alam kubur, maka dia akan ditanya, kenapa lu bisa agak paham? Lihat di dalam kitab Tijanul Darori, dalam kitab Qatul Goes, lihat anak-anak kita alhamdulillah nanti mereka jadi pembentengnya. Hei, lo orang Pinang, iya, lu kagak hafal silsilah? Kagak. Kenapa? Kagak ngaji saya. Mau dihukum oleh Allah, anak turun tangan. Entar dulu, bapak saya menggeblek, tapi bapak saya ngasih saya jajan. Dengan wasilah bapak saya ngasih jajan, saya ngaji semangat. Udah begitu ngasih ke ustadznya juga lumayan gede. Berapa sebulan? 10.000. Lah kan kita begitu. Urusan maulid sumbangan 10.000, lo gede banget, betul? 50.000 mikir, betul betul. Coba buat orkes berebutan, betul betul. Nyawer pak katanya. Ayo saudara-saudara sekalian semuanya, ini tema, mari kita membentuk akhlak generasi Islami. Anak tergantung orang tua, walaupun tidak selamanya anak itu tergantung orang tua. Ada hadis mengatakan almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu beragama tergantung temannya. Kalau ibu berteman sama orang doyan ngaji, bu, walaupun kita malas ngaji akan ke bawah demen ngaji. Bapak begaul pak, begaul nih sama orang yang doyan ngaji pak, walaupun kita malas ngaji, ke bawah dia demen ngaji, ke bawah. Kita orang demen mancing, begaul sama orang demen mancing, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Bener gak sih ngomong? Bener gak sih ngomong? Lah emang begitu. Lah mau boleh mancing mah boleh. Ini mah membentuk karakter anak-anak kita tadi. Kalau anak-anak kita senang di majlis taklim, dia bergaul dengan anak-anak di majlis taklim, maka anak-anak kita pun akan demen ke majlis taklim. Tapi kalau anak-anak kita bergaul sama orang demen main PS, demen sama orang main handphone baik, anak kita awalnya bener bergaul yang masuk ke sono berubah. Jadi agama kita ini tergantung kepada siapa kita bergaul. Ini kampung alhamdulillah ada disebut tadi Maulid Arba'in. Mudah-mudahan ini kampung jadi barokah, amin. Yang gak suka maulid mudah-mudahan termademen, amin. Yang malas-malas mudah-mudahan jadi pada rajin, amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Lah maulid mah keren. Lah kita disorot semua. Bapak tahu nggak nama bapak saya? Bapaknya yang paling ganteng nih. Yang lama melihat gue begini saya kayak ganteng juga katanya. Berbakat saya memang ganteng. Nama bapak saya tahu nggak? Nama ngkong saya, emak saya, nyai saya. Begitupun saya ke engkong haji kagak tahu saya. Saya ke Pak siapa namanya Cen bapak? Ah bapak saya, bapaknya saya nggak kenal. Nama engkongnya saya kagak kenal lagi. Buyutnya udah kagak kenal, ibu-ibu saya kagak kenal. Tapi kita semua yang hadir di sini, Rasulullah semua kenal kita.
si Anu lagi ngerokok bae no, kelepus, babanya si Anu, nyenya si Anu, engkongnya si Anu, kenal Rasulullah sampai ke atas. Makanya orang baca maulid nih teman-teman dari GRIP, walaupun begitu ya kan, pada mau duduk doang mau kan, mau ngamankan, tapi jadi keren, rame, mantap, amin, mudah-mudahan berkah, amin. Lah, dia juga ke bawah, semuanya ke bawah, sampai ini orang yang menaruh daripada ini apa namanya karpet ke bawah semua. Rasulullah tahu semuanya ini. Makanya ayo di dalam hari yang indah ini, hari panas menjadi pembakar dosa-dosa kita, kesombongan kita. Tadi diingatin, kita ini terlalu larut dalam urusan dunia ini. Tetapi emang begitu karakter kita. Tapi tidaklah mungkin kita semuanya tidak mengalami yang namanya kematian. Kita semua, siapapun kita, yang udah kaya pasti bakal mati, yang belum kaya pasti bakal mati, yang sudah jadi camat bakal mati, yang jadi wakil bakal mati, yang lurah bakal mati, yang pengen jadi lurah bakal mati, RW bapak lah, kita itu mau ngapain lagi Pak, mau apa? Makanya Bu, laki ya mau begitu lagi kita, rada kekurangan dikit emang begitu. Bini kita emang begitu adanya, emang begitu ada ya begitu. Kenapa? Karena ini hanya perjalanan hidup kita Pak. Kalau bukan Rasulullah SAW yang kita butuhkan, so teman kita Pak, mohon maaf Pak, mungkin teman kita ada di saat kita senang, ada di saat susah Pak, mohon maaf, ada nengokin, hah? Teman kita, hah? Ada yang nengokin. Di saat kita susah ada yang nengokin. Di saat kita minjem duit ada yang minjemin. Sekali mungkin iya, 2 kali dipinjemin, 3 kali lah kabur, kata dia yang mana lu balik terus minjem lagi aja. Betul Bu, sama, cuman Rasulullah yang bisa kita. Makanya hidup kita untuk Rasulullah. Bagaimana caranya? Sholawat banyakin. Ini kampung mau barokah, sholawat. Bu cantik hari ini Bu, mohon maaf Bu, hari ini pakai gincu cakep begitu pakai bedak cakep, coba terjadi jenazah lah Bu, mohon maaf, babak tampan hari ini, tampan cakep-cakep, ganteng-ganteng ya kan, udah jadi jenazah. Mau bini mau kagak, saya tanya, bini mau gak deketin? Oh enggak, anak kita cakep banget begini, udah mati mau deketin kita? Oh enggak, tengah malam kita datangin anak kita udah mati, didatengin kita, kabur kita. Betul? Kita sayang banget sama bini kita, sayang. Pokoknya kau malu hidup semati, pokoknya gua. Pokoknya gak ada yang bisa gantiin lu di hati gua, anjay. Pokoknya lu segala-galanya buat gua, pokoknya di anda manapun lewat kagak boleh gitu. Kata kucing garong. Emang begitu kata laki-laki, emang wajar, kita emang begitu kita mah. Wajar. Makanya ibu-ibu kudu hati-hati, nyertus kudu yang baik. Iya, jangan salahkan kita ngopi di warteg. Iya, kalau seandainya kopinya enggak keren, betul Pak? Iya, Bu, mohon maaf. Ini kita semua hidup cuma pengen deketin kematian doang. Jangan. Makanya kepada Ustaz Ocun, Ustaz Rasul, kepada bininya, kuatin. Orang kalau udah ke Rasulullah udah pasti mulia. Tapi orang yang mulia tidak mungkin menjadi mulia tanpa ujian. Tanpa ujian mustahil menjadi mulia. Saya tanya, mohon maaf Bu, hari ini tuh kebetulan udah panasan kita ini, betul kagak? Mungkin dalam hati buset lama banget ini ini masuk war yang mau panas lagi. Udah panas, mata ngantuk, perut lapar ya kan, begini. Udah segala kali diomongin, baru begini doang kita udah ngeluh.
apalagi masalah-masalah yang lain. Belum kita dikasih penyakit, belum dikasih masalah, belum bini ngomel, belum anak buandel. Betul-betul Pak, mohon maaf, kita dengerin bini ini palak puyeng kan, dengerin bini kalau ngomel Pak. Itu rasa kalau bini ngomel itu, Masya Allah. Betul-betul. Tapi ujian, rata-rata wali, 80% wali, rata-rata wali-wali tersebut punya bini tukang ngomel. Makanya sabar aja, anggap aja udah kaya dengerin radio rombeng, biarin baik dia ngomong apa kayak jangan ditimpalin. Bini kita kalau lagi ngomel, kalau lagi gendeng nih kita timpalin habis, udah kayak KPK. Itu masalah yang 60 tahun yang lalu diungkit Pak. Lu kagak percaya, lu buktiin dah. Siapa itu orangnya? Diungkit, betul gak kamu? Lebih parah dari KPK ini orang ini. Masya Allah Pak. Ya Allah. Makanya Ustaz Ocun, kalau bini rada-rada lagi bagaimana tahu gitu ya. Ya, saya mau cerita aja Bang. Emang begitu Ustaz Pak? Makom Ustaz, ntar dulu. Orang mau mulia ke Nabi, ntar dulu. Kalau mau langsung satset, ntar dulu. Satu, kalau dia ingin menjadi seorang alim, benar-benar alim, kata Abi Dimyati Cidahu, orang kalau mau benar-benar dianggap sukses kealimannya, satu harus dibenci oleh keluarga. Harus ada keluarga yang hasud, yang gak suka dengan dia. Itu di dalam fitrahnya itu. Makanya di antara keluarga rata-rata suka bini suka jadi ujian tuh Jon. Makanya kalau bini lagi rada-rada bogono dikit begitu ya bahasanya ya. Ngempetnya bubun mangga pokoknya mah. Oh ngapain? Beli bakor udah banyakan dikit. Terus ngapain? Udah bengong di situ. Ya Rasulullah. Ya Nabi kata bini, "Hei PA, ngapain di situ?" Biarin aja. Lah emang begitu. Lah bini dulu. Kalau belum bini belum sukses dilewatin, kagak bisa. Kenapa? Melatih mental, melatih kesujukan hati. Kenapa? Seorang ustadz tidak cuma mengurusi satu kepala, tapi banyak kepala. Tidak membereskan satu sifat, tetapi banyak sifat. Kan tadi dibilang anak-anak sekarang kalau belum 5 kali dipanggil belum nengok, kan begitu ya, betul? Ini kalau begitu 5 kali, ada yang 10 kali itu nggak nengok. Kalau mentalnya, hatinya kagak kuat, kagak sabar, itu bisa dipakai-pakai. Lu merah di sono, bayaran kagak apa kagak lu merah di sono. Wah kacau urusan saudara. Betul. Saya tanya, jadi ustaz gampang apa susah? Jadi ustaz gampang apa susah? Gampang apa susah? Susah. Berarti kalau susah kita kudu paham. Betul. Kalau susah berarti kudu paham. Ya Allah, anakku Bang Badar, jangankan gua sama emaknya, ya kan dilawan apa si ustaz ono banyak kecil begitu ya kan. Aduh, bagaimana ini? Kita orang tuanya kudu menghibur diri. Diri siapa? Diri kita dan diri ustaz. Kenapa? Udah tekan dari bini tadi. Lalu kagak bayaran. Lah ustaz mohon maaf lah, dia masa bertahun-tahun ikutin saya. Kalau urusan duit mah, tar dulu. Biasa susah. Urusan duit mah biasa susah, biasa kagak punya duit. Makanya Bang Karjaya mohon maaf, saudara-saudara di sini, kami dilatih para santri biasa susah. Maksudnya bagaimana? Kami ini udah biasa menjalankan hal-hal yang tidak biasa. Mungkin bapak-bapak makannya enak-enak, kamu makan kerak, kami mah makan kerak kami mah. Ibu-ibu makan bogono enak, kami bisa nggak makan. Kenapa? Karena emang begitu jalannya kami. Jadi kalau urusan ngadu lillahi ta'ala mengaku ikhlas mah jangan ditanya.
Tetapi yang perlu kalian pahami, wahai saudaraku sekalian, khusus keluarganya ini Ustaz Ocun, sama kita Ocun-Ocun aja. Kalau sini apa? Ocun ya? Ini saudaranya bukan tetangganya ya? Nah, tetangganya. Emang begini dia mau tanya. Iya. Emang udah naik makom dikit gue liatin dia. Iya. Ya di sana saya pengen ikut abang guru sekumpul. Iya, kalau nggak naik makom rugi. Makanya kita mah di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Rokok, ada rokomil, gua isap rokomil, yang penting ngebul. Nggak ada rokomil, ada jiwa lama, isap jiwa lama. Nggak ada jiwa lama, kelaras pisang kita sedot. Yang penting ngebul. Emang begitu, kenapa? Hati biar senang. Makanya nih buat anak-anaknya mohon maaf, kasihan. Ada mentalitas kita ini, makanya istri yang paling keren itu istri yang nyenangin suami. Ini susahnya. Tetapi bagaimanapun juga bagi kita semua yang hadir di sini, istri-istri yang galak merupakan ujian bagi ahli-ahli ibadah. Pokoknya Bapak, kalau punya istri kalem, enggak sering gimana begitu, naik makomnya lama. Mungkin masuk surga belakangan kayaknya. Walaupun matinya duluan. Bener. Tapi kalau kita punya bini udah kayak rombeng, berisik banget pokoknya, salah dikit dikomplain beresek. Insya Allah walaupun mati belakangan, mudah-mudahan masuk surga duluan. Kenapa? Karena sebelum masuk ke neraka udah bener kesen neraka duluan. Lah bener. Ibu-ibu mohon maaf, walaupun rajin ngaji, karena dia mah ini udah ngerasain surga. Mana surganya? Di rumah begini, laki udah galak banget sama belakang, galak banget dirinya banget, udah dianya banget. Mohon maaf, walaupun mati duluan, masuk surganya belakang. Kenapa? Karena udah biasa ngerasa masuk ke dalam surga. Makanya orang yang di dunianya dia merasakan keindahan dunia, di dalam batinnya dia tidak tersentuh dengan kenikmatan dunia, maka dia akan menjadi ahli surga. Tapi kalau di dunia dia terbawa hatinya dengan kenikmatan dunia sehingga dia lupa nasibnya di surga, maka dia akan menjadi penghuni neraka. Paham nggak kira-kira? Mudah-mudahan situasi panas ini menjadi penghapus dosa-dosa kita semua. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua ini menjadi orang-orang yang baik. Amin. Kita mendukung kepada para ustadz-ustadz di sini. Wabil khusus kalau udah berkaitan dengan sholawat udah keren banget pokoknya mah. Sholat kita belum tentu diterima, betul. Sedekah kita sedikit belum tentu diterima. Puasa kita belum tentu diterima. Haji kita, umroh kita belum tentu diterima. Tapi yang pasti bakal diterima adalah sholawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Rumah yang barokah bukan rumah yang besar. Rumah yang barokah bukan rumah yang mewah. Rumah yang barokah bukan yang di dalamnya ada barang-barang bagus. Tetapi rumah yang barokah adalah rumah yang di situ disebutkan daripada asma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau sederhana, mau kecil, mau cuman petakan doang, mau jelek, mau lega, mau bagus, kalau udah disebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu akan menjadi keberkahan. Pisang yang ada di sini jauh berbeda dengan pisang yang ada di pasar. Walaupun di pasar sana banyak pisang-pisangnya lebih mahal, tapi untuk makom kemuliaannya, maka pisang yang ada di sini jauh lebih mulia daripada pisang-pisang yang berada di pasar. Kenapa? Karena pisang yang ada di sini disebutkan daripada asma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Makanya ibu-ibu mah mudah-mudahan ini mah calon-calon ahli surga. Amin. Ini mah di sini dengan pada sholawat. Amin. Mudah-mudahan kita udah sholawatin baik. Ada laki pokoknya bikin gedeg, laki bikin gedeg, sholawatin baik. Beneran, laki bikin jengkel sama manusia, lama juga mano. Bikin jengkel, bikin kesel, bikin gedeg, anggap baik. Itu mah ujian.
Begitupun bini kita, rada-rada bikin mangkel sama kita, rata-rata bikin bogor kita sholawatin baik. Kenapa? Karena itu ujian daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya tutup, Imam Abu Yazid Al-Bustami memberikan arahan kepada kita, buat Ustadz Ocun dan keluarganya resep. Kata Imam Abu Yazid Al-Bustami, walaupun kalian memiliki ilmu yang sedikit, kalian memiliki keadaan yang tidak bagus dan tidak seberuntung seperti orang-orang, tapi kalau kalian melakukan perkara-perkara ini, maka kalian akan diberikan pangkat kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang pertama? Hidup sederhana. Hidup sederhana. Hidup jangan suka berlebih-lebih. Kita kalau hidup sederhana, insya Allah. Makanya Oncun insya Allah di sini dengan keluarganya sebelahnya sono, insya Allah sama abang iparnya ya. Ada abang ipar ya? Ada abang ipar nggak sih? Anak pertama ya? Incang ya? Incing ada ya? Ah, incing. Insya Allah. Dia mah dari saya kenal orang begini mah. Orangnya begini baik. Paling kumisnya doang rada nunggu banyakan dikit. Orangnya begini-begini emang beliau mah. Orang neko. Ngalah baik dia mah. Mau diapain ngalah baik. Mau diapain ngalah dia mah. Kenapa? Emang dididiknya udah sederhana. Lihatin orang neko dia mah kayak yang lain. Kau tadi mau biasa baik dia mah. Ada rokok jinggo, isa rokok jinggo. Ada kopi dia ngopi, kagak ada ngopi di bengong baik paling. Paling nanya neng ada kopi kagak ada habis. Bernotot patahnya begitu. Yang marah ada kesel dikit, vininya, iya kan? Teh ada teh, ada. Ngapain teh baik lagi? Gadang baik ngasih belanja belonan. Kata si Ocu, belanja bagaimana sih? Orang usaha juga sepi. Orang ikhtiar. Ya udah ikhtiar. Bagaimana lagi mau berjalan begini? Kayak orang sono. Ya udah kayak orang-orang kan nasib kan Allah yang ngasih, bagaimana Allah yang ngatur? Bagaimana gua? Au. Tidur luar lo. Cuman emang orang sederhana, di mana di bawah. Lo mau apain gua bodoh amat. Gua pengen mau begini adanya. Lah emang begitu. Orang yang paling aman emang begitu. Udah kayak air. Mau diapain juga emang air mau begitu adanya. Mau dibikin es ya begitu adanya. Mau dibikin masukin ke gelas begitu adanya. Masukin ke botol begitu. Masuk ke sawah begitu adanya. Air. Sederhana. Insya Allah kalau beliau mah hidup sama saya udah kemana baik melanglang buana ya puluhan tahun ikut sama saya. Insya Allah kalau buat hidup di masyarakatmu udah terpuji insya Allah. Yang penting jangan dirubah satu, hidup tetap sederhana. Kenapa? Karena pengamal sholawat udah pasti bakal kaya. Pegang ngomong saya. Istri sabar, istri sabar. Pengamal sholawat pasti kaya. Penyebar maulid pasti kaya. Lah kok bisa begitu? Sekarang begini, ada pewakil camat, deket-deket dia sama camat. Saya tanya pengaruhnya ada kagak? Ada. Pengaruhnya ada kagak? Lurah deket-deket sama camat, pengaruhnya ada kagak? Apalagi sampai kemana-mana merobosin camat. Camat orang baik, camat orang top, camat orang hebat. Kira-kira dia dapat fasilitas bagus dari camat? Dapat kagak? Termasuk Pak RT, Pak RW, dekat sama camat, dekat sama bupati, wali kota, bakal keciprat. Betul saya ngomong? Betul. Saya kiai, dekat saya kebawa mulia. Bagaimana dengan Rasulullah? Tim sukses kemarin berlalu, ada orang tim sukses Bogono begini yang dicalonnya menang. Saya tanya kebagian jatah kagak dia? Kebagian jatah kagak? Kebagian kagak?
kebagian. Makanya itu lucunya kalau dengan tim sukses, sama saudara pernah berantem, sama tetangga jadi musuh, tadi sama teman jadilah. Kenapa? Ada keuntungan di situ. Ini fakta. Maksudnya bagaimana? Kita sandarkan, kita bandingkan ketika kita mempromosikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiap hari ngajakin orang sholawat, tiap hari ngajakin orang maulid, pasti akan dijamin kehidupannya bahagia dunia wal akhirat. Yang penting dan tetap hidup sederhana, jangan berubah-ubah. Yang kedua, yang pertama sederhana, yang kedua murah hati. Kalau orang murah hati, kata Imam Abu Yazid Al-Bustami, walaupun dia biasa-biasa saja, maka akan mendapatkan makom kemuliaannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana murah hati? Kagak tegaan sama orang. Masak cuma asal-asul doang. Ada baba lewat, Mbak, udah makan? Mau masak apa, Neng? Air asem. Berapa panci? Ya, 2 mangkok doang. Ngapa 2 mangkok doang? Ya, emang begitu doang rezekinya. Lengkap itu sayur asem, doninjo doang. Sama apa nama gandul? Terus apa lagi? Sama teri Medan. Padahal cuma begituan doang, kata bapaknya begituan doang. Iya, nggak ada lagi, kagak ada. Murah hati, nawarin. Ini yang kita ini, mohon maaf, kadang kita ngikutin maulid, datang ke majlis taklim, kita pada ziarah ke makom wali, tapi kita nggak ngikutin perilaku Rasulullah, perilaku para wali. Akhirnya dari peringatan maulid, dari ziarah ke wali, nggak dapetin apa-apa. Kenapa? Karena yang dicontohkan Nabi, yang dicontohkan wali, kagak kita ikutin. Apa itu? Murah hati. Makanya ibu-ibu, bu, ibu cuma 2 doang kalau masuk surga mah. Apa? 1, enggak ngelawan sama laki. Yang keduanya murah hati sama tetangga. Masakan masuk ikan asin nih, preng, apalagi sambal terasi. Masak terasi sepotong, yang nyium satu RW. Kagak lah, ya orang RW di rumahnya. Satu RW. Ya orang RW di rumahnya. Mohon maaf, kalau tetangga kalau kita bagi dosa. Orang-orang dulu mah kita tiru, orang-orang dulu nyai kita. Masya Allah, kita udah hilang, sekarang udah hilang. Yo, orang-orang dulu mah masak landri no, empolu no, tempe 2 juring, sama sambal terasi kirimin no. Dikirimin, cuma begituan doang. Orang tua kita doang ngajarin begitu. Kenapa? Belajar murah hati, belajar baik. Kata Rasul, kalau kalian sedekah jangan nunggu banyak. Sedekahlah kalian walaupun sedikit daripada tidak sama sekali. Orang dulu melihatin kalau mau kondangan, tendengan, bawain beras, bawain pisang, airnya, kalau dulu limun, betul. Dulu limun, sekarang udah kagak ada limun itu, betul. Ujuk besok. Kalau dulu mah betul air mah di gelas itu awal semua antep banget pokoknya mah. Sekarang udah berubah. Sekarang mama kalau kondangan bawa ya apa juga? Tas. Banyak tas. Sama handphone, status. Sampai di lokasi. Aceh. Teman-temannya OTW aja. Gercep ya kan. Lu bawa tas yang mana tuh, Nek? Iya kan?
Biasa coy, ya kan bu. Yang dibawa Pak, tas kosong. Mau seolah kapan tahu dandan kapan, Masya Allah, mau kondangan baik 2 jam dadangnya. Laki kita udah bebenang, rapi buru-buru, baju sekolah penuh cakep, penuh ganteng, nyampe dilepas lagi tuh baju, sampai gerah nungguin bini kita belum beres juga. Jangan buat tempat jalan Bogono. Buset tempat kondangan, gitu tas kosong cuma ngangkut pisang doang. Ada unti, digaras tuh unti. Ada wajib, dicomot itu. Ini mah ibu sono, Amerika. Cuma pindahan dari Pinang itu ibu kayaknya. Awas, orang tua kita dulu, mohon maaf. Kalau lebaran, bawa jinjingan ke sono mancang lu. Bawa ke sono, betul? Bawa jinjingan ke sono. Orang sekarang kenapa? Akhlak mau hilang. Nah yang begini, tradisi-tradisi yang begini gak boleh hilang. Nih bocah nih begini-begini nih. Waduh, nih bocah main nih, udah paling ribet. Allah karim. Kita punya duit, punya harta, mati. Bahkan kata Rasulullah dalam kitab Tabiul Ghafilin, kalau kita sholat 1000 tahun, sholat 1000 tahun nih, puasa 1000 tahun, pelit, neraka. Neraka 1000 tahun sholat setiap hari di masjid, sholat sudah kagak ketinggalan, puasa setiap tahun, pelit, neraka. Sholat belentang-belentong, puasa kadang kagak, kadang iya emang panas, emang kerja kuli bangunan, betul. Baik ama yatim, baik ama janda, baik. Aku janda muda, udah baik banget pokoknya, udah dia banget pokoknya mana. Wah, itu dibaik semua sudah dibagi kagak tegaan, walaupun banyak dosa, banyak kesalahan, karena dia membuat Allah senang, dikasih rahmat Allah, peluang masuk surga. Amin. Ini muka-muka kan kita muka-muka calon penghuni neraka semua ini. Lah beneran, mohon maaf, ini kita kan fakta ngomong betul. Tapi kita kudu yakin dengan mahabbah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua masuk surga tanpa hisab, amin. Tanpa hisab, amin. Tanpa hisab, amin. Ya Allah ya Rabbal. Waduh Ustaz gak punya duit banyak, lu punya apaan? Rokok dong 2 batang, lu bagi temen lu, niat sedekah. Coy, punya rokok 2 batang. Apa itu? Jinggau lama. Lu sebatang, gua sebatang. Kopi cuman segelas, kita joinan saja. Makanya kadang budaya-budaya di tongkrongan itu bagus. Budaya-budaya di tongkrongan kata orang gak keren, bagus, mengajarkan bagaimana kita mengolah hati dan pikiran kita antar sesama itu. Betul. Oh, kadang kita kalau di pengajian, mohon maaf jeleknya, dapat sanu, doin, gua ini mah. Orang mau minum bekas temen pengajian mau, ogah di tongkrongan, berebut, nyampe ampas saja telan. Betul kagak? Lah gua mantan tongkrongan. Emang begitu adanya. Di zaman santri di pondok, kita bareng-bareng rokok joinan, makan bareng-bareng, sampai ngopi pun keampas-ampas kita bareng-bareng. Tapi kenapa di pengajian ini nggak ada? Kadang geli, bekas teman geli. Kadang lucu lagi, lebih parah lagi, bini bekas lakinya geli. Ada begitu pakai. Hah? Itu yang paham yang ketawa aja itu. Bini bekas laki geli,
laki bekas bini geli, lah kan aneh. La haula wala quwwata illa billah. Aku tuh bocah nangis lagi ya. Pak, Bu, mudah-mudahan pulang dari sini kita baik semua, amin. Sedekah walaupun dikit. Sedekah, orang yang sedekah itu calon penghuni surga. Itu calon penghuni surga. Pokoknya sedekah mau kayak apaan baik, mau pakai makanan, mau pakai duit, bahkan ke Pak Oga tuh. Apa sih nanti ngurusin Pak Oga yang mana? Tukang parkir. Kiri. Niatin sudut. Bagi. Oh, dia jangan ngaku jalan. Sampai bilang ngaku jalan. Dia saudara kita jadi nafkah. Apa kita mau kayak dia? Oh, enggak. Jangan mencela dia. Kadang kita ini selalu menganggap orang hina karena menganggap diri kita mulia. Kalau kita tidak pernah menganggap diri kita mulia, mustahil kita menganggap orang lain hina. Mustahil. Dan orang yang takabur calon-calon pengikut dajjal itu. Makanya ibu-ibu jangan masalah cakapan loh. Oh, saranya udah paham. Ngomong kerudung dengan rapin kerudung, ngaji kerudung. Pokoknya jangan, pokoknya mah mudah-mudahan semua berkah semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan yang terakhir, karena udah pada muyung, yang terakhir adalah berakhlak baik. Kudu berakhlak. Bu, sejelek-jeleknya laki kita tetap laki kita, jangan lu musuhin. Bu, sejelek-jeleknya laki kita tetap laki kita, betul. Jangan lu omelin baik. Ibu-ibu sono itu kalau mau laki kok ada bayinya doang. Habis gajian bayi merah semua 8 lembar. Wow, senyumnya beda. Giliran bayi pulang orang bawa-bawaan mengkerut. Jangan menyakiti hati suami. Jangan. Pak, pengen keren, hormatin bini kita. Pak, ini apa agak nyaut sih? Gue bingung dah. Pak, pengen keren, pengen jadi laki-laki sejati, hormatin lo perempuan. Cerewet-cerewet begono yang nyuciin baju kita, demek-demek begono yang masakin kita, cerewet-cerewet begono yang membenah rumah kita. Betul. Lu kadang mau orang baik sama temen gue, mau temen traktir kopi gue yang traktir, rokok ditraktir, makan ditraktir, kira sama bini gue dikamit. Ini orang sono Amerika pindahan Pinang. Hati-hati Pak, durhaka. Jangan. Kalau kita sayang sama teman, wajib sayang sama. Kalau kita baik sama teman, lebih baik sama. Lu kalau sakit yang ngurusin siapa? Biar lu masuk angin baik, malah berokin deh. Temen lu mana? Biar Maria ini, ngapa Pak? Sakit. Mau ada gembus banget sih. Lah bener, walaupun kita mohon maaf ini kita nih, kalau kan kita lagi ngaji ini mah, lagi akhlak kita pengen baik, ngerontokin ini kesombongan kita angkuh, mentang-mentang merasa nyari duit, mentang-mentang bisa nyari duit, merasa gagah, merasa hebat, mobil kita sepelein, unyil. Bu,
Nyari duit bisa kagak? Nyari duit bisa kagak? Kerja bisa kagak? Dagang bisa kagak? Bisa. Suruh bebenah sehari laki kita. Saya berani jaminan, gue pengen gitu sampai seminggu ya gue tinggal nginep ke rumah, tinggal nginep. Kayaknya orang gemuk bukan, kayaknya di busung lapar ya. Makan paling mie. Mentok-mentok orang Padang, iya duit lo kagak ada kalau habis. Mie, makan tuh cacing. Coba memilih kita mah, betul kagak? Pagi sarapan aja. Mama kopi datang kopi. Mama teh, keluar lagi teh. Rada siangan dikit bikin cemilan. Bari ngulek baik. Belum berhenti piring ya kan? Udah kurang saya bari nyapu dia ngapa ini. Semuanya dipegang, malaman dikit bapak juga pegang. Mau parah. Belum anaknya betul. Masya Allah ngurusin dapur, cucian piring, belum pakaian numpuk, anak ribet, babanya Paham kira-kira? Kita laki-laki betul. Surga perempuan ada di kita. Tapi sekeren-kerennya laki-laki yang memuliakan daripada para perempuan. Sekeren-kerennya laki pengikut baginda Rasulullah SAW yang menyayangi perempuan dengan segenap hati sanubarinya. Jangan kau terlap dengan janda pirang. Tapi lu juga kudu baik. Kalau laki pulang sambut. Bang, pulang bang. Iya neng, mau ngopi apa mau teh bang? Begitu sambut. Laki pulang bok main handphone. Betul. Kalau handphone lo, kagak jelas. Assalamualaikum. Kata anaknya, mama, bawa pulang mau pada pulang. Mau berapa gini? Minta, mah, kemana aja sih? Apa sih pada berbanget lo? Kopi pak, kopi segini dewek, kopi main amat lo. Dengerin pak, kalau suami kita pergi ke warung kopi, jangan salahin laki. Istri kudu sadar. Betul. Laki-laki udah capek belum? Nyari duit capek kagak? Yang punya bos diomelin bos, belum ditolol-tololin sama bos, betul? Masya Allah yang kerja digoblok-goblokin. Demi siapa? Demi elu, blok. Betul. Yang ngojek panas-panas pada keling, pulang disambut sama lampir, makan blaster sobek, makan baju bau, pakai kalpana, salep 88, ini amin. Tidur peluk, bang capek ya bang, pijitin, iya neng. Tapi maaf neng, hari ini tarikan sepi neng. Aduh, tarikan sepi, gak apa-apa bang, itu bisa narik bang. Begituin. Tenang bang, rezeki mah di tangan Allah bang. Nanti ikhtiar bang ya. Insya Allah walafiat bang. Ini kalau punya bini begini pak, belum mati jadi dikuburin. Kalau belum nungguin surga, bidadari, kita udah bidadari duluan ini kita di rumah. Tapi kalau ente sengke, sebelum ke neraka, udah ke neraka duluan. Akhirnya dia pergi keluar malam karena tak tahan mencari hiburan di luar rumah. Salahkah aku, dosakah aku? Ajay. Lanjutannya dangdut mah jangan dihafalin. Bila ku tak
bila ku tak lagi setia, begitu. Ya, jadi ibu-ibu sekalian, akhlak jangan dulu ke orang, di rumah dulu benahi. Jadikan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Biarin orang udah punya mobil, biarin. Kita kagak punya mobil masih bisa naik. Tayo masih gede banget, tayo masih kosong, tayo enak, ada AC-nya, betul. Kagak pakai perawatan, kagak pakai garasi, naik tinggal turun, tinggal harganya cuma Rp1. Lu belum pernah naik tayo ya? Berapa? 2.000 mak lo, sama gua mah gratis. Lah gua Pak Camat sih naik sama Pak RW. Dengerin, nggak punya mobil nggak masalah, bisa naik mobil. Nggak punya motor bagus nggak apa-apa, yang penting motor masih bisa jalan. Jangan gara-gara kita berharap pengen kayak orang lain, pengen punya motor bagus, mobil bagus kayak orang-orang, rumah bagus, akhirnya kita merupakan akhlak kita kepada Allah Subhanahu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Tidak mungkin orang bisa bersyukur dengan rezeki yang banyak kalau rezeki yang sedikit pun dia tidak mensyukurinya. Mudah-mudahan kita semua berakhlak seperti yang para wali, amin. Mudah-mudahan dengan berkah Rasulullah SAW, dengan berkah para wali, dengan berkah guru, mudah-mudahan kita semua diberikan hati yang bersih, diberikan harta yang berlimpah, yang barokah, dan mudah-mudahan diberikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Dan yang sebelum saya tutup, yang terakhir, adab kepada guru. Kalau punya guru, sambung tali silaturahim. Bawain, ada pisang, bawain pisang. Ada semek, bawain semek nggak ada, pisang nggak ada, ada yang buah bintaro, bawain bintaro. Lumayan, bukan mabok, pun musik tikus. Yang penting hubungan. Guru nggak minta apa-apa, sambungkan hubungan kita dengan guru. Adab akhlaknya, ibu-ibu terutama yang paling rajin ngaji, yang paling banyak gurunya, hadiahkan kepada guru minimal sebulan sekali. Rezeki kumpulin dikit-dikit, sisa masak, sisa belanja kumpulin dikit-dikit. Buat apa? Hadiahkan kepada guru. Orang tua yang baik kepada ulama, orang tua yang baik kepada ulama, orang tua yang baik kepada ulama, sedekah kepada ulama, maka Allah akan jamin daripada anak keturunannya akan menjadi seorang ulama. Kalau keturunan tidak ada menjadi seorang ulama, maka akan ada cucunya yang menjadi ulama atau mantunya yang menjadi ulama. Kenapa? Karena keberkahan daripada bersedekah, memberikan hadiah kepada para ulama. Jangan pelit, jangan pelit. Uang yang kita punya akan habis, tapi kita gunakanlah uang kita yang ada untuk menyambung tali hubungan kita dengan para ulama, dengan para wali, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah nggak usah banyak-banyak, nggak bisa tahajud, nggak usah tahajud, nggak bisa hatam Quran, nggak usah hatam Quran. Cinta kepada yang hatam Quran sambil kita terus belajar mengaji, cinta kepada yang ahli ibadah, cinta kepada orang yang sholat, cinta kepada orang yang ngaji, dukung orang yang ngaji, senang sama ulama, cinta kepada ulama, maka itu jadi sababiyah kita akan bersama dengan para ulama. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di hari yang mulia ini tidak bisa banyak saya sampaikan, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Satu, sifat sederhana. Yang kedua, sabar. Yang ketiga adalah berhati, 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 berhati. Berhati, murah hati, berhati, bersih.
Mudah-mudahan insya Allah sudah berkah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan para kiai, mohon maaf nggak bisa ngaji, malu memakai hambali hampura. Pokoknya kalau ngaji mau ya kita kalau bahaya dah. Banyak kiai ustaz banyak yang nyaruh di sini, gue ngeri gue ini. Hanya banyak ustaz di sini, ngeri bahaya ini. Jadi kita mah di sini bukan ngaji, hanya memberikan pesan kepada Ustaz Ocun, kepada seluruh jamaahnya, dan kepada wali-wali muridnya, dan kepada masyarakat sekitar. Ayo bersama-sama kita menjadi sponsor Rasulullah, menjadi sales Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kehidupan kita berkah dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal. Sallallahu salam Allah ala taha Rasulillah. Sallallahu salam Allah ala yasin Habibillah. Sallallahu salam Allah ala taha Rasulillah. Sallallahu salam Allah ala yasin Habibillah. بسم الله وبالهدي رسول الله. وسلم بسم الله وبالهدي رسول الله. وكل مجاهدين لله بأهل البدر يا الله. صلى الله وسلم الله على رسول الله. صلى الله سلام الله على ياسين حبيب الله. إلهي سالم الأمة من الآفات والنقمة. إلهي سالم الأمة من الآفات والنقمة. ومن الخير ومن الغمة بأهل البدر يا الله. صلاة الله وسلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. وصل على نبي إبراهيم بالعدل ولا عسل. وصل على نبي إبراهيم بالعدل ولا عسل. ورسالة القدر بأهل البدر يا الله. صلى الله سلام الله على طه رسول الله. صلى الله سلام الله على ياسين حبيب الله. اللهم صل على سيدي سلام والمرادات والإرادات والكائنات حبيبك محمد الأكرم ونورك الأعظم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدي سلام والمرادات والإرادات والكائنات حبيبك محمد الأكرم ونورك الأعظم وعلى آله وصحبه وسلم. Salu ala Nabi Muhammad. Nah, buat adik-adik semuanya dan para hadirin, Bapak RW, Pak Camat, Pak Lurah semuanya, ini acara keren luar biasa.
Mudah-mudahan kekompakan antara camat, lurah, RW, RT dan warga mudah-mudahan terus terjaga untuk satu tujuan, berbendera daripada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini Pinang menjadi kampung yang barokah, menjadi kelurahan yang barokah, menjadi kecamatan yang barokah dengan berkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk Ocu dan keluarganya terus berbanyak bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena insya Allah pasti Allah akan memberikan sesuatu hal yang begitu luar biasa yang sehingga kita lupa dengan segala kesusahan dan kesedihan kita. Yakin dengan pertolongan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Para hadirin, mohon maaf kalau ada bahasa-bahasa yang kurang sopan, ada bahasa-bahasa yang kurang elok. Emang begini orang Ciledug bahasanya agak-agak begini, serimpet begitu bahasanya. Mudah-mudahan orang Pinang bisa memakluminya. Pokoknya minta redo, minta ikhlasnya buat ibu-ibu semua, mudah-mudahan berkah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.